yang hati-hati. Kita ini kan sedang membawa sang raja dan sang ratu. Ya udah, kita lanjutin lagi. Kamu hati-hati loh ya. Selamat siang Dewan Juri dan teman-teman. Saya ini sedang mendayung perahu yang dinaiki oleh sang raja dan sang ratu. Teman-teman ada yang tahu perahu apa ya namanya? Penasaran kan? Yuk ikutin ceritanya bersama saya Sofi Talita dari SD Karis Surakarta. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat dari Surakarta. Buku ini ditulis oleh Bakti Sumanto dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Berikut kisahnya. Sinun Pakubono IV sedang kundah gulana karena pada waktu itu permaisurinya Ratu Kencana Wungu sedang bersedih hati. Setelah Sinuhun bertanya kepada sang ratu pun menjawab, "Tidak apa-apa Sinun, tidak apa-apa." Jawaban sang ratu semakin membuat Sinuhun bingung. Poseng, begitulah wanita. Ngomongnya sih gak apa-apa, tapi pengennya dimengerti. Betul tidak teman-teman? Di sini tidak ada ngaku. Ups. Pada suatu malam, Sinuhun pun bermimpi bertemu dengan seorang yang bijaksana dan mengingatkan Sinuhun tentang kisah percintaan Dewi Durgandini dan Raja Palasara. Dewi Durgandini ini memiliki bau tubuh yang tidak sedap teman-teman. Maka para dewa memberinya tugas untuk menjadi tukang perahu. Pada suatu hari ada seorang yang tampan rupawan, bak artis idola naik perahu itu. Dialah Raja Palasara. Set. Mbak, tolong antarkan saya ke seberang ya. Baunya mbaknya ini. Ketika perahunya sampai di tengah sungai, tiba-tiba arus menjadi deras. Air menghempaskan perahu dan juga mengenai tubuh Durgandini yang merubah penampilannya loh teman-teman. Loh, kok mbaknya jadi cantik? Baunya wangi. Coba aku pegang lengannya. Seketika itu perahu yang mereka naiki pecah menjadi dua. Blar. Dan sebagian perahu menjadi raksasa. Wah, akulah Raja Molo. Wah. Ternyata teman-teman, semua itu hanyalah mimpinya Sinuhun. Aduh, aku ikut deg-degan loh. Teman-teman juga ikut deg-degan gak? Setelah bangun dari mimpinya, Sinuhun pun memiliki ide untuk membuat perahu dengan cantik Raja Molo. Kebetulan teman-teman, Dendels mempersembahkan perahu untuk Sinuhun. Teman-teman, ada yang tahu cantik itu apa? Yang belum tahu, aku kasih tahu ya teman-teman. Cantik itu adalah
hiasan yang ada di haluan dan buritan sebuah perahu. Nah, sekarang sudah tahu kan cantik itu apa? Yuk kita lanjutin ceritanya. Sinuwun pun memanggil abdi dalamnya, teman-teman. Pak Kromo, sini. Pak Sasmito, sini. Kalian pergilah ke hutan Donoloyo. Carilah kayu jati yang bagus untuk membuat perahu dengan cantik Rajamala. Hati-hati yo. Hati-hati. Di sana itu tempatnya wingit alias berbahaya. Setelah itu, Sinuwun pun memerintahkan Adipati Anom untuk mengawasinya. Aku diperintahkan Sinuwun untuk mengawasi pembuatan perahu. Sebentar. Sinuwun membuat perahu. Waduh, gawat ini teman-teman. Jangan-jangan perahu itu untuk memulangkan sang ratu pulang ke Madura. Terus nanti kalau Raja Madura tersinggung, bisa terjadi perang loh teman-teman. Waduh, sebaiknya aku membuat keris berjaga-jaga jika terjadi perang. Adipati Anom pun mengunjungi Ki Brajaguna untuk membuat keris. Dok. Kula nuwun, permisi Ki Brajaguna. Dok. Oh, ada tamu toh. Iya, sebentar. Krek, loh ternyata tamu agung. Monggo, silahkan masuk. Ada apa Mas Adipati? Kok kemari? Ki Brajaguna, tolong buatkan saya keris yang sakti, yang tiada tandingannya. Loh, untuk apa kerisnya Mas Adipati? Ya untuk melawan musuh toh Kiki. Mosok untuk motong sayur. Setelah kerisnya jadi teman-teman, ternyata perahu Rajamala tidak untuk mengembalikan sang ratu pulang ke Madura. Aduh, Adipati Anom, saya sangka teman-teman, di luar dugaan, Sinuwun malah menikahkan perahu Rajamala dengan perahu dari Dendels. Perahu kok dinikahkan ya teman-teman? Tetapi itulah yang terjadi pada waktu itu teman-teman. Saat acara pernikahan, para tamu terheran-heran karena ada bau yang sangat wangi memenuhi ruangan. Ternyata teman-teman, bau itu berasal dari tubuhnya sang ratu. Sang ratu yang awalnya bersedih hati mendengar hal itu menjadi girang hatinya. Nah teman-teman, Rajamala yang awalnya menggambarkan sifat yang jahat menjadi raja yang menghilangkan semua mala atau bencana. Dari cerita ini teman-teman, kita dapat mengambil hikmah bahwa kejahatan dapat dikalahkan dengan kasih sayang. Begitulah teman-teman cerita tentang Rajamala. Salam literasi, ayo gemar membaca. Terima kasih.